Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era kekhalifahan Khulafatur Rasyidin. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdul Asyamsi alias Muawiyah I. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah dan dinasti Umayyah ini. Selain itu, Umayyah menjadi khalifah pertama di dinasti Umayyah ini. Yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah ini adalah Takhrim atau Perang Siffin. Masa kejayaan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dan dibagi menjadi dua periode. Periode pertama berpusat di Damaskus dan periode yang kedua berpusat di Cordoba. Maka wilayah kekhalifahan Umayyah ini sangat sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan sampai ke Andalusia. Peristiwa ini terjadi di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pembangunan pada masa ini sangat diutamakan, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, Masjid Al-Amawi, Masjid Al-Aqsa Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama adalah sistem pergantian kekhalifahan melalui garis keturunan yang pengaturannya tidak jelas, menyebabkan terjadinya persaingan antar anggota istana yang tidak sehat. Yang kedua, kelompok Syiah dan kelompok Khawarij menjadi oposisi yang menimbulkan banyaknya pemberontakan pada masa dinasti Umayyah ini. Lalu yang ketiga ada pertentangan etnis antara suku Arabian Utara Bani Qais dan suku Arabian Selatan Bani Khalid yang semakin meruncing. Lalu yang keempat, kehidupan mewah para bangsawan. Masa dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah berawal dari lemahnya pemerintahan dan kurangnya performance penguasaan pada masa Bani Umayyah yang mengakibatkan runtuhnya dinasti Umayyah. Selain itu, Bani Abbasiyah merasa bahwa lebih berhak dalam kepemimpinan kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah. Sebab Bani Abbasiyah adalah cabang dari Bani Hashim yang secara tidak langsung adalah keturunan Lalu Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah waktu itu. Salah satu gerakan pemberontakannya yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah adalah membunuh Khalifah Bani Umayyah saat itu, sehingga runtuhnya dinasti Bani Umayyah digantikan dengan dinasti Bani Abbasiyah. Lalu masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa Daulah Abbasiyah ini disebut juga dengan The Golden Age atau masa keemasan Islam. Disebut demikian karena berkembangnya ilmu pengetahuan pada dinasti ini dengan sangat pesat, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, filsafat Islam, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Masa keruntuhan dinasti Bani Abbasiyah. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, Baghdad diserang oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Kulagul Khan, mana kaum muslimin saat itu dapat dipatahkan oleh pasukan Mongol ini. Ketika Khalifah Al-Mutasim dan para pembesar tokoh masyarakat di Bani Abbasiyah keluar untuk bernegosiasi kepada pasukan Mongol, nyatanya mereka diserang hingga terbunuhnya juga Khalifah
Al-Muqtasim ini. Selama 34 hari tidak ada hentinya perang, sehingga banyaknya korban jiwa dan sedikit yang selamat. Islam di Andalusia. Andalusia dikenal sejak dikuasai oleh Yunani, lalu dikuasai oleh Romawi yang menyebarkan agama Kristen. Sejak saat itu, negara ini disebut Andalusia, lalu disebut oleh bangsa Arab yaitu Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia tidak dapat dilepaskan dari upaya ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh dinasti Umayyah ke bagian wilayah barat. Berkat kerjasama yang ditawarkan oleh Ratu Julia, disambut baik oleh Musa ibnu Nusair, maka akhirnya pasukan Islam dapat menguasai wilayah bagian barat sampai ke Andalusia. Dalam penaklukan wilayah Andalusia, ada 3 tokoh pahlawan Islam yang memimpin pasukan ke sana. Yang pertama, Thorif ibnu Abdul Malik. Yang ketiga, Musa ibnu Nuzair. Mudahnya kemenangan yang diraih oleh Islam dalam penaklukan Andalusia tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal yang terdapat pada saat itu, yaitu faktor eksternalnya. Jadi pemimpin Andalusia pada saat itu tidak mempunyai toleransi dan berbuat dan sangat kejam, serta saat itu ekonomi Andalusia sangat lemah dan kurangnya kesejahteraan bagi rakyat Andalusia. Jadi itu dapat memudahkan masuknya Islam. Selama 7,5 abad Islam berkuasa di Andalusia, tentunya banyak perkembangan dan kemajuan pesat di berbagai bidang. Salah satunya bidang ilmu pengetahuan yang dimulai sejak pada masa kekhalifahan Abdurrahman Abdakhil. Adapun yang membangun Masjid Cordoba, lalu membangun sekolah di kota-kota besar di Andalusia. Adapun berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa itu, yaitu ada bahasa Arab, tafsir, tasawuf, kedokteran, trigonometri, dan hal lain sebagainya. Masa kemunduran dan kehancuran Andalusia. Adapun faktor kemunduran Islam di Andalusia sebagai berikut. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang kelima adalah keterpencilan. Dinasti-dinasti kecil. Kemunculan dinasti-dinasti kecil ini kurang lebihnya mempunyai 2 pola. Yang pertama, pemimpin lokal yang melakukan pemberontakan sampai dia bisa memberikan kebebasan penuh. Yang kedua, seseorang yang ditunjuk oleh gubernur menjadi seorang khalifah yang sedemikian kuatnya sehingga sulit untuk dilengsarkan, lalu dia menunjuk penggantinya itu dari anaknya. Berikut saya akan memberikan beberapa contoh dinasti-dinasti kecil. Yang pertama, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Ibrahim ibnu Aghlab ibnu Salim. Dinasti Abbasiyah ini diberikan hak otonomi wilayah Ifriqiyah yang sekarang disebut Tunisia dan provinsi Libya. Dan didirikannya dinasti ini untuk menghadapi dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah ini yang mempunyai paham Syiah dan semakin memberontak kepada Abbasiyah. Nah, pemberontakan ini semakin kuat, makanya dibuat dinasti Abbasiyah ini oleh Harun al-Rashid. Masa perkembangan dan kemajuan dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Ziyadatullah. Ia mampu memimpin ekspansi wilayah hingga ke Eropa. Selain itu, dinasti Abbasiyah ini terkenal dengan prestasinya di bidang arsitektur,
seperti Masjid Kairawan. Selain itu, ada juga di bidang ekonomi dan berkembang dan tumbuh cukup pesat dan tinggi, didukung oleh stabilitas pemerintahan yang mapan. Yang kedua, ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah didirikan oleh Hamdan bin Hamdun, seorang amir dari suku Taglib. Wilayah kekuasaannya ini terbagi menjadi dua pusat di daerah yang cukup strategis, yaitu daerah Mosul dan Halab. Masa perkembangan dan masa kemajuan dinasti Hamdaniyah. Pada pemerintahan Hamdaniyah di Halab ini terkenal sebagai pelindung kesastraan Arab dan pengetahuan keilmuan Islam yang sangat tinggi. Pada masa ini juga banyak lahir cendekiawan-cendekiawan dan tokoh-tokoh ilmu Islam seperti Abu At-Tayyibin, ada Syaif ad-Daulah dari bidang kesastraan Arab, dan juga seorang filsuf besar yang bernama Al-Farabi. Adapun faktor kemundurannya, yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dinasti Hamdaniyah ini karena tidak berlaku adil dalam kepentingan masyarakat, dan itu menyebar di seluruh wilayah kekuasaannya. Yang kedua, kembali bangkitnya kekuasaan Bizantium. Yang ketiga, dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Ghaznawiyah adalah dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki. Dibangun oleh Alpatidin yang berhasil merebut wilayah Ghazni. Masa kejayaan dinasti Ghaznawiyah. Yang pertama adalah mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah-wilayah yang subur sehingga meningkatkan perekonomian. Yang kedua, membangun universitas yang bernama Insani. Dari situlah banyak lahirnya para ilmuwan Islam. Yang ketiga, keindahan arsitektur Istana Ghazni. Lalu adapun masa kemundurannya, yang pertama adalah perebutan kekuasaan antar saudara, yang kedua lemahnya kepemimpinan saat itu, yang ketiga terjadi banyak perselisihan dan perdebatan antara dewan pemerintahan. Yang keempat, dinasti Mamalik. Dinasti ini adalah dinasti yang dibentuk para budak dari berbagai ras dan suku dengan bentuk pemerintahan yang oligarki. Dinasti Mamalik ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras yang tergabung dalam satu oligarki militer. Adapun masa perkembangan dan kejayaan dinasti ini, yang pertama, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu di bidang eksakta, agama, dan sejarah. Adapun di bidang perekonomian, di bawah kekuasaan Mamluk, Mesir dan Suriah mengalami kemajuan perkembangan ekonomi yang makmur serta perkembangan pesat di bidang-bidang tertentu seperti bidang arsitektur, keramik, dan lain-lainnya. Peradaban Islam pada masa kerajaan besar. Yang pertama, masa pemerintahan kerajaan Turki Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai pada tahun 923 sampai 1342 Hijriah. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sebelumnya sudah banyak daulah yang berusaha untuk menaklukkannya. Masa kejayaan Turki Utsmani. Pada awal pemerintahan telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama di kawasan Eropa Timur. Puncak kejayaan bidang pendidikan, dinasti Turki Utsmani mengantarkan pada perorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Adapun masa kemundurannya dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman sampai sebelum Turki menjadi republik tahun 1123 di tangan Mustafa Kemal Atatürk di dalam. Yang kedua, Daulah Safawiyah. Daulah Safawiyah pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berfaham Syiah
Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas I. Faktor keberhasilan Abbas I dalam ekspansi wilayah kuatnya dukungan militer, yaitu pasukan militer Kisibila dan pasukan militer Gulam. Ambisi yang sangat besar bagi memperluas wilayah Daulah Safawiyah sehingga rela melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Masa kemundurannya, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya. Salah satu faktornya Safi Mirjan. Ia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar kerajaan, sehingga pemerintahannya menurun secara drastis. Yang ketiga, dinasti Mughal. Mughal berasal dari kata Mogul. Dinasti Mughal adalah kerajaan Islam besar termuda yang pernah ada sebagai dinasti. Dinasti Mughal didirikan di India oleh Zahiruddin Babur dan Chagatai, keturunan Turki. Masa kejayaannya, peradaban Islam India salah satunya adalah ketika kerajaan Mughal didirikan dan berkembang pesat. Mughal menjadi negara adidaya dan terdaftar sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Di bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor tekstil ke Eropa. Kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, parfum, dan berbagai produk lainnya, serta ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa ini. Perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, 20, dan 21. Kali ini akan membahas yang pertama, perkembangan Islam pada abad ke-19. Peradaban dunia Islam pada abad ke-19 ini sudah mulai memasuki peranan penting dalam peradaban, terutama pada penetrasi kolonial Barat yang semakin menguat terhadap dunia Islam, yang menjadikan umat Islam terpecah belah. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan adanya penetrasi kolonial Barat. Langsung ke faktor internal. Yang pertama adalah kemunduran 3 kerajaan besar. Yang kedua, kemunduran ekonomi dunia Islam. Yang ketiga, berkembangnya pemikiran tradisional di dunia Islam. Adapun faktor eksternalnya yaitu kemajuan ekonomi di Barat. Yang ketiga, politik atau penguasaan wilayah. Ketiga, berkembangnya pemikiran rasional di Barat. Yang kedua, perkembangan dunia Islam pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 ini, mulai bermunculan pemikiran dan gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan ini tidak lain dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, kesadaran yang muncul dari para ulama terkait banyaknya ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ada faktor yang kedua, pada masa itu Barat mendominasi, sehingga para ulama dan tokoh-tokoh lain menyadari bahwa Islam mulai tertinggal. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Islam ini mencontoh politik dan peradaban dari Barat agar dapat menciptakan balance of power. Ada yang ketiga, yaitu perkembangan dunia Islam pada awal abad 21. Perkembangan Islam pada awal abad ke-21 ini lebih terfokus kepada beberapa isu yang mencuat dalam Islam dan di luar kalangan Islam yang terkait dengannya, seperti isu terorisme, lalu ketegangan hubungan antara Islam dengan Barat, dan dominasi Barat terhadap Islam, terutama di bidang yang menjadi sarana perluasan ide-ide dan budaya dari Barat. Oleh karena itu, ini adalah sebuah tantangan bagi umat Islam di masa abad ke-21 ini, karena kecanggihan teknologi yang terus mengalir tanpa adanya keseimbangan. Islam di Indonesia sejak kedatangan hingga sekarang. Proses pengenalan dan penyebaran Islam atau Islamisasi di Nusantara ini menjadi perdebatan panjang yang dalam batas tertentu masih berlanjut
sampai sekarang. Hal ini karena masih adanya perbedaan teori, interpretasi, dan perspektif berbagai ahli dalam menjelaskan proses islamisasi tersebut. Tetapi satu hal sudah pasti, Islam disebarkan para penyiarnya dalam dakwah damai dengan pendekatan akomodatif terhadap kepercayaan dan budaya lokal. Adapun berikut jalur islamisasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, jalur perkawinan. Yang ketiga, jalur pendidikan. Yang keempat, jalur politik. Yang kelima, jalur kesenian dan budaya. Dan keenam, jalur tasawuf. Adapun teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tetapi, dari keseluruhan teori tersebut, semua berujung pada penyebarluasan Islam melalui perdagangan dan pernikahan dengan penduduk lokal. Berikut, teori-teori pendukung yang menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang kedua, ada teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau yang ketiga, teori Persia. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Teori yang keempat ada teori Cina. Teori ini dibuktikan dengan ditemukannya masjid dengan gaya arsitektur Cina di Jawa. Negara Indonesia dengan persentase penduduk muslim terbanyak ini sama sekali tidak mengurangi rasa toleransi terhadap agama lain. Banyak sekali hukum Islam yang sesungguhnya tidak diterapkan dalam negara ini guna untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Subjek ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam memiliki toleransi yang tinggi terhadap kepercayaan lain selagi itu tidak menyinggung agama Islam. Oleh karena itu, berbanggalah kita sebagai umat muslim yang menjunjung tinggi sekali rasa kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.